Tes tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Izin menjawab Pak, sudah terdengar. Sudah ya. Baik. Pertama-tama terima kasih dari Ardika karena sudah hadir pada wawancara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena wawancaranya dilakukan secara online ya. Karena terdapat satu dan lain hal, terdapat kendala ya. Jadi kan zamannya COVID ya, online seperti ini. Baik, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang pertama. Silakan perkenalkan diri kamu dan mengapa kamu memilih untuk melamar atau masuk ke dalam perusahaan kami. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Perkenalkan Pak, nama saya Dery Ardika Ralofi. Saya merupakan alumni lulusan dari Universitas Pertamina jurusan program studi hubungan internasional. Saya saat masa berkuliah dulu, bahkan hingga sekarang merupakan seorang individu yang mandiri, seorang individu yang kreatif, dan seorang individu yang selalu ingin berjuang keras dan mampu menerima segala kritik dan masukan. Saya terus berjuang untuk menjadi individu yang tidak bias, untuk menjadi individu yang rasional. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah dengan kepala yang sedingin mungkin. Pada waktu perkuliahan dulu, saya sering mengikuti berbagai perlombaan dan aktif dalam mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler kampus. Saya memiliki kemampuan dalam bidang media kreatif, kemudian editing, seni ya secara keseluruhan. Kemudian saya juga memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi, di mana saya sedang terlibat dalam program sosialisasi dan sebagainya. Kemudian saya juga memiliki skill-skill lain seperti mengolah data, video koreografer, dan masih banyak lagi Pak. Kemudian untuk kenapa saya tertarik terhadap untuk join dan bergabung ke perusahaan Bapak, karena kebetulan saya sudah melakukan research ya Pak mengenai perusahaan Bapak. Sudah lama sekali sih Pak sebenarnya bagaimana perusahaan Bapak ini bukan hanya bergelut di bidang bisnis saja, namun juga berfokus ke aspek media kreatif dan desain. Kemudian saya juga mendengar banyak hal baik ya Pak mengenai perusahaan ini. Bagaimana rakyat dan masyarakat sekitar itu merasa sangat terbantu dengan adanya perusahaan ini. Kemudian perusahaan ini juga berfokus terhadap penyelesaian masalah, kemudian mampu menengahi masalah-masalah yang ada. Saya juga pernah mendengar dari kakak-kakak kelas saya yang kebetulan pernah magang di sini, kebetulan pernah bekerja di sini, bagaimana lingkungan di perusahaan ini sangat ramah sekali ya begitu Pak, bukan hanya kepada pekerja namun juga kepada masyarakat. Bagaimana terdapat hubungan kekeluargaan di sini Pak. Jadi saya mungkin itu ya Pak alasan kenapa saya tertarik. Baik. Terima kasih Dika atas jawabannya ya, bagus sekali. Apa yang membuat kamu merasa sebagai kandidat yang paling tepat untuk posisi ini? Mengingat kalau dilihat dari sini ya, bahwa kamu adalah seorang lulusan yang baru saja lulus. Baik Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Izin menjawab Pak. Tentunya sebagai seorang fresh graduate saya memahami dengan benar bagaimana terdapat pelamar yang sebelumnya maupun selanjutnya yang memiliki skill dan pengetahuan yang mungkin jauh melebihi saya. Namun kelebihan yang dapat saya ungkapkan dengan percaya diri bahwa saya pantas menerima posisi ini adalah karena saya merupakan individu yang terus ingin belajar, individu yang mampu menerima segala kritik, saran, dan masukan dengan kepala dingin, seorang individu yang selalu ingin bagaimana caranya menyelesaikan dan bekerja di dalam tim dengan berkomunikasi, menerapkan komunikasi yang benar-benar saling terhubung. Karena saya menyadari selama ini bagaimana di dunia ini, di lingkungan kerja, kemudian di lingkungan kampus, rata-rata masalah itu terjadi karena kita tidak melakukan bonding, karena kita tidak melakukan komunikasi dengan baik, terjadi miskomunikasi di situ. Jadi saya percaya bahwa saya individu yang sangat cocok terhadap posisi ini Pak, karena saya mampu bekerja dengan fleksibel. Saya menganggap lingkungan kerja sebagai rumah kedua. Bagaimana saya bisa menerima saja
bagaimana pekerjaan yang datang atau halangan, rintangan yang datang, saya akan selesaikan itu. Karena bagaimana atasan saya, kemudian rekan kerja saya yang mungkin memberikan tugas kepada saya, memberikan tanggung jawab kepada saya, dan saya emban tanggung jawab tersebut, sebagaimana keluarga saya sendirilah yang memberikan tanggung jawab tersebut. Begitu, Pak. Baik. Karena kamu sudah memantapkan diri ya, Dika, untuk masuk ke dalam perusahaan kami. Bagaimana kamu melihat diri kamu nih selama 5 tahun ke depan bersama perusahaan kami? Ada di mana kamu 5 tahun ke depan? Berada di mana? Apa yang kamu bayangkan? Baik, terima kasih kembali Pak atas pertanyaannya. Um, untuk 5 tahun ke depan bersama perusahaan ini saya sudah melihat banyak ya Pak. Tentunya saya untuk 5 tahun di masa depan nanti itu saya melihat diri saya sebagai individu yang sudah sangat paham, kemudian sudah memiliki wawasan yang cukup luas bagaimana pekerjaan, bagaimana dunia pekerjaan yang terjadi di sini, di dunia profesional. Kemudian saya sudah berkembang selama 5 tahun dengan perusahaan ini. Mungkin harapan terbesar saya yaitu untuk sekarang ini ya Pak, contohnya mungkin saya merupakan fresh graduate yang lulus dari Universitas Pertamina. Kemudian adik-adik saya yang berada di semester 5, yang saat ini berada di semester 7, itu banyak konsultasi ke saya, kebetulan banyak bertanya kepada saya. Dan harapan saya nantinya di 5 tahun mendatang itu saya berada di posisi yang mungkin strategis, kemudian memiliki pengalaman dan wawasan yang luas. Dan bagaimana saya sebagai mungkin bisa disebut sebagai senior ya Pak di perusahaan ini untuk 5 tahun ke depan itu bisa membimbing dan memberikan wawasan dan pengetahuan yang saya miliki terhadap pekerja-pekerja baru Pak. Jadi harapan saya bisa melakukan bagaimana yang saya lakukan saat ini, membimbing dan memupuk generasi penerus perusahaan ini. Sebagaimana yang saya lakukan saat ini, membantu adik-adik saya yang masih berada di universitas, begitu Pak. Baik. Saya penasaran ya selama masa saat kamu berkuliah dulu. Dan ini juga sering saya tanyakan ya kepada pelamar-pelamar yang lain juga. Pencapaian apa yang paling membanggakan bagi kamu yang pernah kamu raih? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk prestasi yang paling membanggakan bagi saya itu mungkin datang dari lingkungan luar kampus ya Pak. Kebetulan pada tahun 2025 lalu saya meraih juara satu ya dalam festival atau lomba animasi Solo, di mana animasi saya itu mendapatkan 22 juta view, dan ini tentu prestasi yang sangat membanggakan bagi saya Pak. Apalagi kebetulan saya belajar animasi itu secara otodidak, murni dari nol hingga saya berada di titik ini, yaitu meraih juara 1 lomba animasi Solo Festival Singapura 2025. Baik, Dika. Coba saya ingin kamu menceritakan bagaimana pengalaman kamu ya mungkin ketika berada di dunia perkuliahan atau ketika sedang bekerja. Bagaimana pengalaman kamu saat bekerja di dalam tim yang terdapat perbedaan pendapat, pendapat yang berbeda seperti itu. Bagaimana cara kamu menghadapinya, bagaimana kamu menyikapinya, situasi yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat di dalam tim saat bekerja. Baik, izin menjawab Pak. Tentunya di dalam tim ya, terutama ketika sedang bekerja, perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lah ya. Bagaimana sebenarnya perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang indah menurut saya Pak. Karena setiap manusia pasti diciptakan berbeda, diciptakan dengan isi kepala yang berbeda, kepribadian yang berbeda, sehingga perbedaan pandangan itu bukan merupakan sebuah halangan sebenarnya, namun sebuah hal yang bisa kita olah bagaimana itu pandangan yang berbeda tadi bisa kita proses menjadi suatu keputusan yang sangat-sangat baik sebenarnya. Kemudian berdasarkan pengalaman saya sendiri, bagaimana cara saya menghadapinya yaitu tentu dengan kita mendengarkan dengan baik setiap pendapat, setiap sudut pandang, setiap opini yang disampaikan oleh
setiap anggota. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari solusi penengah yang mencakup jawaban-jawaban tadi. Nah, jika terdapat konflik, ada potensi konflik tersebut meningkat lebih tinggi, maka biasanya saya akan menenangkan pihak-pihak yang ada. Kemudian saya akan melakukan komunikasi secara sendiri terhadap individu tersebut masing-masing. Jadi bukan komunikasi di satu ruangan, namun saya akan komunikasi satu-satu. Hey kamu, kira-kira gimana nih? Apa sih yang terjadi? Mungkin bisa disampaikan dengan kayak gini. Mungkin ada idenya. Mungkin bisa disampaikan dengan lebih ini. Mungkin pakai visual begitu, Pak. Jadi bagaimana konflik itu sebisa mungkin dicegah. Bagaimana kita mencari solusi yang mencakup jawaban, dan bagaimana sebenarnya lebih fokus terhadap bagaimana jawaban dari setiap pandangan dihargai, begitu sih Pak. Baik, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau kamu nih Dika diberikan sebuah tugas ya dari perusahaan dengan tenggat waktu yang udah sangat mepet, sangat ketat ya. Sementara masih ada nih kerjaan-kerjaan lain yang kamu belum selesaikan, masih ada kerjaan lain yang belum selesai. Bagaimana nih cara kamu mengatasi situasi tersebut? Bagaimana kamu caranya ngatur prioritas di situasi ini jika kamu dihadapkan ya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tentunya ketika dihadapkan oleh beberapa tugas-tugas yang semuanya sudah mepet, untuk menyelesaikan masalah tersebut saya akan membuat sebuah daftar urgensitas, sebuah daftar yang mencakup tingkat prioritas dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kemudian ketika berada di dalam periode pengerjaan tersebut, saya akan berkomunikasi tentunya dengan rekan kerja saya, dengan atasan saya. Saya akan bersifat transparan bagaimana tugas saya sebenarnya baru mencapai 10%. Tugas saya penyelesaiannya yang ini baru mencapai 40%. Ya, karena dengan proses yang transparan tersebut, saya percaya bahwa rekan kerja saya, atasan saya, itu kita bisa bersama-sama menemukan solusi lah. Bagaimana meskipun dalam sebuah tingkat terburuk di mana saya mengalami kegagalan dalam mengerjakan tugas tersebut, maka atasan saya akan bisa langsung melakukan backup bagaimana perusahaan tidak mengalami kerugian yang jauh lebih besar lagi. Itu merupakan keuntungan dari proses yang bersifat transparan. Baik, bagus. Bagaimana nih Dika cara agar kamu tetap produktif dan termotivasi saat bekerja di bawah tekanan tinggi? Mengingat yang namanya bekerja ya, dan lingkungan bekerja itu tekanannya tinggi dan terkadang terdapat isu atau masalah yang muncul tidak bisa kita tebak kapan munculnya. Jadi bagaimana cara kamu bisa mempertahankan tingkat produktif kamu dan tetap termotivasi? Saya ingin dengar bagaimana cara kamu menghadapi hal ini. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya Pak. Bagaimana cara menjaga motivasi saya agar saya tetap bisa produktif? Normalnya ketika saya bekerja Pak, saya untuk memastikan motivasi saya akan memastikan bagaimana pekerjaan saya itu memiliki struktur dan sistematis yang sudah tertata rapi dan teratur. Bagaimana tugas ini harus diselesaikan pada waktu sekian, bagaimana tugas ini harus sekian, dan ada serangkaian work condition yang harus dipenuhi. Saya sudah menyusun itu semua, biasanya seperti itu Pak. Kemudian untuk ketika dihadapkan oleh situasi yang sulit, saya tentunya akan melakukan tentunya akan melakukan komunikasi dengan rekan-rekan kerja saya, senior saya yang sudah pernah menghadapi situasi tersebut. Karena saya yakin Pak, semua situasi itu sebenarnya sudah bisa diatasi, apalagi terdapat senior-senior yang sebelumnya sudah menghadapi masalah yang mungkin jauh lebih parah dengan apa yang saya hadapi saat ini. Begitu Pak. Baik, terima kasih Dika atas jawabannya.
Pertama-tama saya ingin memuji ya Dika, dari bagaimana cara kamu menjawab pertanyaan. Saya bisa melihat bagaimana kamu bersemangat dan sudah melakukan research ya, sudah bersiap lah seperti itu. Eh, Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya, sebagai pertanyaan penutup, apakah ada nih pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada saya, kepada kami, mengenai posisi atau perusahaan kami sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang terbesit di benak saya saat ini itu, bagaimana atau apakah perusahaan ini terdapat program pengembangan pekerja ya Pak? Seperti mungkin perusahaan menyediakan program pelatihan untuk pekerja baru atau program pelatihan tertentu yang mungkin saya belum ketahui. Mungkin begitu sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dika atas waktu yang sudah diluangkan. Bagus sekali ya. Eh, Pertama-tama terima kasih banyak dan maaf karena sesinya kita lakukan secara online ya. Eh, Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya kami lakukan. Saya akhiri wawancara ini dengan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.